Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, tujuan, fungsi, dan perkembangan dari Majelis Pustaka dan Informasi. Nama kelompok yang pertama ada Yoga Isna Romadani dengan NIM B100 2051. Yang kedua ada Rizky Togelang dengan NIM B100 2055. Yang ketiga ada Raditya Auzora dengan NIM B100 2056. Yang keempat ada Mu'afarik Rafif dengan NIM B100 2059. Yang kelima ada Eva Nur Rahmawati dengan NIM B100 2064. Dan yang keenam ada Effendi Sudarsono dengan NIM B100 170204. Yang pertama ada sejarah. Majelis Pustaka dan Informasi memiliki sejarah panjang yang akan dibagi menjadi beberapa slide berikut. Pada tanggal 17 malam 18 Juni tahun 1920 berlangsung rapat Muhammadiyah Istimewa dipimpin sendiri oleh Yang Mulia Ki Haji Ahmad Dahlan. Rapat malam itu adalah pengesahan dan pelantikan pimpinan bahagian dalam Hofbestir Muhammadiyah. Pertama, Hofbestir Muhammadiyah bahagian sekolahan, Ketua Ki Haji Syam. Kedua, Hofbestir Muhammadiyah bahagian tablik, Ketua Ki Haji Fakhruddin. Ketiga, Hofbestir Muhammadiyah bahagian penolong kesengsaraan OM, Ketua Ki Haji Sueca. Dan keempat, Hofbestir Muhammadiyah bahagian Taman Pustaka, Ketua Ki Haji Mukhtar. Pimpinan usaha bahagian masing-masing ketua bahagian menyampaikan pernyataan cita-citanya. Tiba gilirannya Ki Haji Mukhtar menyampaikan dengan tegas, Hofbestur Muhammadiyah bahagian Taman Pustaka akan bersungguh-sungguh berusaha menyiarkan agama Islam yang secara Muhammadiyah kepada umum, yaitu dengan selembaran cuma-cuma atau dengan majalah bulanan berkala atau tengah bulanan, baik yang dengan cuma-cuma maupun dengan berlangganan, dan dengan buku agama Islam baik yang prodeo tanpa beli maupun dijual yang sedapat mungkin dengan harga murah, dan majalah-majalah dan buku-buku selembaran yang diterbitkan oleh Taman Pustaka yang harus mengandung pelajaran dan pendidikan Islam, ditulis dengan tulisan dan bahasa yang dimengerti oleh yang dimaksud. Bahagian Taman Pustaka hendak membangun dan membina gedung Taman Pustaka untuk umum di mana-mana tempat dipandang perlu. Taman pembacaan itu tidak hanya menyediakan buku-buku yang mengandung pelajaran Islam saja, tetapi juga disediakan buku-buku yang berfaedah dengan membawa ilmu pengetahuan yang berguna bagi kemajuan masyarakat bangsa dan negara yang tidak bertentangan kepada agama, terutama agama Islam. Bagian Taman Pustaka sejak tahun 1920 telah mendirikan majalah Suara Muhammadiyah terbit 1000 eksemplar tiap bulannya. Pada Kongres atau Muktamar 1929 telah diterbitkan 700.000 buah buku dan brosur. Seiring berjalannya waktu, bahagian Taman Pustaka mengalami pasang surut, perubahan nama dan struktur. Muktamar 1 Abad Muhammadiyah yang baru saja berlalu meneguhkan kembali visi Muhammadiyah 2025, memperkuat Majelis Pustaka dan Informasi melalui strategi membangun kemampuan dan keluasaan jaringan kekuatan informasi serta Pustaka Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modern di tengah era kehidupan masyarakat informasi. Dengan upaya garis besar program meliputi 1. Mengkoordinasi dan memperluas kelengkapan perpustakaan dan fungsi-fungsi pustaka sebagai sumber pengembangan pengetahuan dan informasi bagi kemajuan persyarikatan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan media publikasi sebagai instrumen bagi pengembangan peran-peran persyarikatan dan menjalankan misi di tengah kehidupan. Yang ketiga, pengembangan kerjasama dalam pengelolaan pustaka dan publikasi secara lebih terorganisasi.
Yang kedua yaitu ada tujuan. Dalam menjalankan Majelis Pustaka dan Informasi, Majelis memiliki tujuan yaitu membangun kemampuan dan keluasaan jaringan kekuatan informasi serta Pustaka Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modern di tengah era kehidupan masyarakat informasi. Yang ketiga ada fungsi. Fungsi dari Majelis Pustaka dan Informasi yaitu sebagai berikut. 1. Mengorganisasi dan memperluas kelengkapan perpustakaan dan fungsi-fungsi pustaka sebagai sumber pengembangan pengetahuan dan informasi bagi kemajuan persyarikatan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan media publikasi sebagai instrumen bagi pengembangan peran-peran persyarikatan dalam menjalankan misi di tengah kehidupan. Dan yang ketiga, pengembangan kerjasama dalam pengelolaan pustaka dan publikasi secara lebih terorganisasi. Dan yang terakhir ada perkembangan. Adapun program-program pengembangannya meliputi yang pertama, pengembangan sinergitas sumber daya teknologi informasi, pustaka dan media sebagai sistem gerakan maupun amal usaha di lingkungan persyarikatan. Yang kedua, menguatkan kapasitas kelembagaan internal perserikatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media komunikasi yang maju, interkonektif, dan modern. Yang ketiga, mengembangkan jaringan dengan berbagai pihak dalam bidang teknologi informasi, pustaka, dan media dalam rangka perluasan dakwah persyarikatan. Yang keempat, mengoptimalkan sumber daya kader bidang pustaka, teknologi informasi, dan media berkomitmen dan profesional dalam penguatan dan perluasan syiar persyarikatan. Dan yang kelima, meningkatkan fungsi persediaan dan layanan data, serta pengembangan kualitas dan kuantitas layanan pustaka, media, dan sistem informasi organisasi yang unggul dan berdaya saing dalam menjalankan fungsi syiar dan dakwah persyarikatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.